Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke, minasan, sebelum kita lanjutkan ke pola berikutnya, sebaiknya kita review dulu untuk materi sebelumnya, yaitu ada polanya nani ga shimasu, ya. Artinya adalah ada atau ber, ya. Ber di sini adalah awalan, ya. Seperti contohnya berasa strawberry atau ada rasa strawberry. Bahasa Jepangnya adalah ichigo no aji ga shimasu, ya. Atau satu lagi, berbau enak atau ada bau enak, gitu ya. Bau enak bahasa Jepangnya adalah inioi. Ya, jadi ada bau enak, ya. Bahasa Jepangnya adalah inioi ga shimasu, ya. Nah, kemudian juga pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan minasan PR kan, ya. Kalimatnya adalah dari sebelah ada suara orang, ya. Dari sebelah, ya. Bahasa Jepangnya adalah tonari kara. Ya. Ada suara orang. Suara orang bahasa Jepangnya adalah hito no koe. Ya. Jadi ada suara orang bahasa Jepangnya adalah hito no koe ga shimasu. Ya. Jadi kalimat lengkapnya dari sebelah ada suara orang. Bahasa Jepangnya adalah tonari kara hito no koe ga shimasu. Oke, ya minasan, itu untuk pola ga shimasu. Untuk sekarang kita akan membahas pola nomor 6 yaitu hazu desu. Hazu desu artinya adalah seharusnya, ya. Seharusnya sesuai dengan harapan saya, gitu ya. Nah, pola hazu menunjukkan keyakinan diri sendiri atas sesuatu yang seharusnya terjadi atau yang diharapkan terjadi, gitu ya. Nah, keyakinan tersebut berdasarkan suatu alasan atau bukti yang kuat, ya, bagi si pembicara. Oke, ya, itu untuk pola hazu. Nah, rumusnya yaitu kalau pakai kata kerja, pakailah kata kerja dasar, ya. Masih ingat minasan, ya? Kata kerja dasar terdiri dari kata kerja u atau kamus, ya, kata kerja a atau nai, lalu ada kata kerja ta dan kata kerja nakata, ya. Kata kerja dasar hazu desu, ya. Berikutnya kalau untuk kata sifat i, langsung aja kata sifat i hazu desu, ya. Lalu untuk kata sifat non i, nah untuk kata sifat non i harus ditambahkan dengan na dulu, ya. Na baru hazu desu. Lalu untuk kata benda, nah untuk kata benda pun juga harus ditambahkan dengan no baru deh hazu desu, ya. Nah, untuk lebih jelasnya ayo kita lihat ke contoh kalimat dulu, ya. Dari yang untuk kata kerja dasar. Yang pertama, karena dia mau naik pesawat terbang jam 5, sekarang seharusnya sudah keluar dari kantor. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana, minasan? Jam 5 bahasa Jepangnya goji. Pesawat terbang bahasa Jepangnya hikoki. Ya. Pesawat terbang jam 5 bahasa Jepangnya goji no hikoki. Ya. Naik pesawat terbang jam 5, ya. Goji no hikoki ni noru. Ya. Jadi karena dia mau naik pesawat terbang jam 5, bahasa Jepangnya adalah kare wa goji no hikoki ni noru kara. Sekarang seharusnya sudah keluar dari kantor, ya. Sudah keluar dari kantor, bahasa Jepangnya adalah kaisha o demashita, ya. Nah, jadi kalau mau bilang seharusnya sudah keluar dari kantor, bahasa Jepangnya adalah kaisha o deta hazu desu, ya. Jadi kalimat lengkapnya karena dia mau naik pesawat terbang jam 5, sekarang seharusnya sudah keluar dari kantor. Bahasa Jepangnya, kare wa goji no hikoki ni noru kara ima kaisha o deta hazu desu. Oke. Berikutnya untuk contoh yang kata sifat iya. Seharusnya dingin. Saljunya sudah mulai turun. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana, minasan? Dingin bahasa Jepangnya adalah samui, ya.
Seharusnya dingin, bahasa Jepangnya samui hazu desu. Saljunya sudah mulai turun, bahasa Jepangnya adalah yuki ga futte kimashita. Ya, jadi kalimat lengkapnya seharusnya dingin, ya, saljunya sudah mulai turun. Bahasa Jepangnya adalah samui hazu desu, yuki ga futte kimashita. Oke. Berikutnya untuk yang contoh kata sifat non-i. Ya. Karena orang Jepang, bahasa Jepangnya seharusnya mahir. Orang Jepang, bahasa Jepangnya Nihonjin, ya. Terus bahasa Jepangnya seharusnya mahir, ya. Mahir bahasa Jepangnya adalah jouzu, ya. Jadi seharusnya mahir bahasa Jepangnya adalah jouzu na hazu desu, ya. Jadi bahasa Jepangnya seharusnya mahir bahasa Jepangnya adalah Nihongo ga jouzu na hazu desu, ya. Jadi kalimat lengkapnya karena orang Jepang, bahasa Jepangnya seharusnya mahir, yaitu Nihonjin dakara Nihongo ga jouzu na hazu desu. Berikutnya untuk contoh yang kata benda. Ya. Dia sekarang umur 17 tahun. Ya. Seharusnya sudah siswa SMA. Ya. Umur 17 tahun yaitu 17 sai. Ya. Seharusnya sudah siswa SMA. Ya. Siswa SMA bahasa Jepangnya adalah kokosei. Ya. Seharusnya sudah siswa SMA bahasa Jepangnya kokosei no hazu desu. Ya. Jadi kalimat lengkapnya dia sekarang umur 17 tahun. Seharusnya sudah siswa SMA bahasa Jepangnya adalah kare wa ima 17 sai desu. Mou kokosei no hazu desu. Oke? Bagaimana minasan? Gampang kan ya? Seperti biasa, agar kita lebih memahami lagi ya contoh kalimat dengan menggunakan pola hazu desu ini, ayo kita ulang ya contoh-contoh kalimat yang tadi. Ya. Yang pertama, karena dia mau naik pesawat terbang jam 5, sekarang seharusnya sudah keluar dari kantor. Bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat? Oke, ya. Kare wa 5時の飛行機に乗るから、今会社を出たはずです。Oke. Berikutnya, yang kedua ya. Seharusnya dingin. Saljunya sudah mulai turun. Bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat? Oke. Samui hazu desu. Yuki ga futte kimashita. Berikutnya yang ketiga. Karena orang Jepang, bahasa Jepangnya seharusnya mahir. Bahasa Jepangnya masih ingat minasan? Oke. Nihonjin dakara Nihongo ga jouzu na hazu desu. Oke. Selanjutnya yang keempat. Dia sekarang umur 17 tahun. Seharusnya sudah siswa SMA. Bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Masih ingat kah? Oke. Kare wa ima 17 sai desu. Mou kokosei no hazu desu. Oke. Nah, bagaimana minasan? Gampang kan ya? Nah, berikutnya masih ada satu contoh kalimat lagi untuk minasan kerjakan sendiri ya. Oke, nah contohnya ini ya. Nasi Jepang seharusnya enak. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana? Silahkan minasan tulis di kolom komentar ya. Nah, jawaban yang benarnya seperti biasa kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, gambatte ne. Mata aimashou. Ja ne.